Bab 2521 sulit ditangani. Kamu adalah patriark keluarga Garnier, kan? Duan Lingtian menatap Dahel yang dibawanya seperti sekantong sampah acuh tak acuh. Dia berkata dengan tenang, Anda dapat menyelesaikan penerbitan pesanan Anda sekarang. Saya ingin mengalami kekuatan kapal perang tingkat bencana. Kemudian, dia berbalik untuk melihat 17 kapal perang tingkat bencana. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan ekspresi Dahel dan anggota keluarga Garnier yang terkenal berubah menjadi tidak sedap dipandang. Mirip dengan Dahel, anggota keluarga Garnier juga menyadari bahwa mereka telah menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Ekspresi mereka tetap gelap saat mereka mendiskusikan pemuda berpakaian ungu yang tampak seperti dewa perang. Adakah yang bisa memberitahu saya, siapa kultivator ini? Kultivator ini jelas lebih kuat dari makhluk surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan tidak akan selamat dari ledakan seperti itu tanpa cedera. Mengapa keluarga Garnier sangat tidak beruntung telah memprovokasi orang yang begitu menakutkan? Lagi pula, 4 celestial tanpa tubuh atau mereka yang lebih kuat sangat langka di seluruh galaksi Koste. Keluarga Garnier kami memiliki catatan tentang keempat makhluk tak bertubuh di lebih dari 10 galaksi di sekitar galaksi Koste kita, namun, tidak disebutkan orang-orang ini. Jika mereka termasuk di antara 4 makhluk tak bertubuh dalam catatan kita, kita tidak akan memprovokasi mereka, apalagi mengirimkan kapal perang tingkat bencana. Bahkan jika dia hanya makhluk surgawi bertubuh 4, dia sepenuhnya mampu memaksa 17 kapal perang tingkat bencana kita untuk mundur, paling-paling, dia akan terluka parah, mustahil bagi kita untuk membunuhnya. Jika dia adalah 5 makhluk surgawi tanpa tubuh, 17 kapal perang tingkat bencana keluarga Garnier kita hanya akan mampu memberikan luka kecil padanya, apalagi, dia hanya akan mengambil risiko cedera jika dia memutuskan untuk menghancurkan 17 kapal perang tingkat bencana kita. Keluarga Garnier kita tidak boleh menyinggung pria ini. Pejabat tinggi keluarga Garnier, kecuali patriark mereka, Dahel, yang ditangkap oleh Duan Lingtian, dengan cepat mengadakan pertemuan darurat menggunakan perangkat komunikasi mereka. Setelah beberapa saat, mereka mencapai konsensus bahwa mereka tidak mampu menyinggung Duan Lingtian. Jika keluarga Garnier selamat dari bencana ini, saya akan pensiun dan lebih lama lagi campur tangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Kata kakek tua keluarga Garnier dengan suara muram, dia adalah orang yang menyarankan untuk membuat kemeriahan besar dari eksekusi kedua kultivator ini. Dia harus memikul tanggung jawab ini. Tidak butuh waktu lama sebelum Dahel menerima pesan melalui microchip yang ditanamkannya. Patriark, kesimpulan dari pertemuan keluarga darurat ini adalah bahwa pemuda berpakaian ungu itu adalah makhluk surgawi tanpa tubuh 4 atau mungkin 5 kesusahan. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Kita harus mendapatkan pengampunannya tidak peduli berapa harganya. Dahel merinding saat mendengar pesan itu, setidaknya dia adalah makhluk surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Meskipun 4 makhluk surgawi tanpa tubuh kesengsaraan mungkin tidak cocok dengan 17 kapal perang tingkat bencana, mereka mampu melarikan diri, dia tahu itu hanya akan menjadi bencana bagi keluarga jika seseorang seperti itu bisa melarikan diri. Jika pemuda berpakaian ungu lebih kuat dari makhluk surgawi tanpa tubuh 4 kesusahan, jika dia adalah makhluk surgawi tanpa tubuh 5 kesusahan, dia mampu menghancurkan kapal perang tingkat bencana. Paling-paling, pemuda berpakaian ungu akan melukai dirinya sendiri dengan melakukan itu. Oleh karena itu, terlepas dari apakah pemuda berpakaian ungu itu adalah makhluk surgawi tanpa tubuh 4 atau 5 kesusahan, tidak diragukan lagi mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Setelah menarik napas panjang, akhirnya dia berkata, Pak, saya menyerah. Keluarga Garnier menyerah. Menyerah. Duan Lingtian mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Berdasarkan kata-katamu, kamu memutuskan untuk tidak memerintahkan 17 kapal perang tingkat bencana untuk menembakiku. Aku tidak berani. Aku tidak berani. Dahel semakin menundukkan kepalanya, tampak gugup dan khawatir. Dia hanya merasa menyesal ketika dia mengingat keputusannya yang membawanya ke sini. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Dia hanya bisa mencoba mengurangi kerugian yang akan diderita keluarga Garnier sebanyak mungkin. Untuk alasan ini, dia menyerah meskipun itu berarti dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang di galaksi Koste. Sementara itu, penduduk galaksi Koste yang sedang menonton proyeksi tercengang. Apa ini? Patriark keluarga Garnier menyerah. Apa lelucon? Keluarga Garnier adalah salah satu dari 3 keluarga paling kuat di galaksi Koste. Mereka selalu berperilaku kejam dan arogan. Tidak ada kekuatan di galaksi Koste yang berani menentang mereka karena alasan ini. Namun,
Saat ini, patriark keluarga Garnier yang tinggi dan perkasa sedang menundukkan kepalanya ke seorang kultivator. Karena patriark keluarga Garnier telah menundukkan kepalanya, ini berarti seluruh keluarga Garnier juga menundukkan kepala mereka. Sepertinya keluarga Garnier tidak ingin menyinggung pemuda berbaju ungu ini. Ini seperti yang diharapkan, tidakkah kamu melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh pemuda berbaju ungu tadi? Dia pasti lebih kuat dari 3 makhluk surgawi tanpa tubuh, dia mungkin makhluk surgawi tanpa tubuh 4 atau 5 kesengsaraan. 4 atau 5 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Tidak heran, keluarga Garnier pasti tidak memiliki keberanian untuk menyinggung 4 dewa tanpa tubuh kesengsaraan atau mereka yang lebih kuat. Penghuni galaksi Koste memiliki pemikiran yang sama dengan anggota keluarga Garnier, lagi pula, mereka tahu apa yang mampu dilakukan oleh 4 makhluk surgawi tanpa tubuh atau mereka yang lebih kuat. 4 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh tidak dapat dibunuh oleh kapal perang tingkat bencana, apalagi mereka yang telah berhasil melewati lebih dari 4 kesengsaraan. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka tidak berani menertawakan keluarga Garnier, lagi pula, mereka tahu jika mereka berada di posisi Dahel, mereka akan bereaksi dengan cara yang sama juga. Sementara itu, 2 keluarga elit di galaksi Koste sedang menikmati kemalangan keluarga Garnier, mereka berharap pemuda berbaju ungu itu akan membunuh Dahel dan menghancurkan keluarga Garnier. Seseorang tertawa, keluarga Garnier telah menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah kali ini. Semoga ahli ini akan menghancurkan keluarga Garnier dalam kemarahannya, dengan cara ini, kita akan memiliki satu saingan yang lebih sedikit. Duan Lingtian menatap Dahel yang kepalanya menunduk saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu kesempatan lagi, saya akan memberi Anda 5 napas untuk memberitahu 17 kapal perang tingkat bencana untuk menembaki saya, jika tidak, aku tidak hanya akan membunuhmu, aku juga akan menghancurkan keluarga Garnier. 1 napas berlalu, Anda hanya memiliki 4 napas tersisa untuk membuat pilihan. Suara Duan Lingtian bergema di telinga Dahel dan menyebabkan ekspresi para anggota keluarga Garnier berubah. Kata-kata Duan Lingtian bergema di telinga setiap penduduk di galaksi Koste juga, mereka semua menjadi gempar lagi. Orang gila, dia harus lebih kuat dari makhluk surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, jika tidak, dia tidak akan begitu percaya diri dan meminta patriark dari keluarga Garnier untuk memerintahkan 17 kapal perang tingkat bencana untuk menembaki dia. Itu benar, ini berarti dia mungkin makhluk surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan, kan? Perkataan Duan Lingtian membuat anggota keluarga Garnier panik, mereka tidak bisa memahami niat Duan Lingtian. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia seorang masokis? 2 keluarga elit di galaksi Koste mendiskusikan hal ini di antara mereka sendiri dengan penuh semangat. Kultivator ini sangat percaya diri, sepertinya dia bukan hanya surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Semoga kultivator ini akan menghancurkan 17 kapal perang tingkat bencana keluarga Garnier. Pada saat itu, keluarga Garnier tidak akan lagi menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di galaksi Koste, hanya akan ada 2 keluarga besar di galaksi Koste. Dahel menatap Duan Lingtian sambil berkata ragu-ragu, Tuan. 1 nafas lagi tersisa. Dahel merasa seolah-olah seember es telah dituangkan ke kemejanya ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia tidak lagi berani bermalas-malasan dan dengan cepat mengeluarkan perintah ke-17 kapal perang tingkat bencana untuk menembaki Duan Lingtian. Dia harus mengabaikan fakta bahwa dia benar-benar terperangkap di tangan Duan Lingtian saat ini. Dia tidak ingin memikirkan fakta bahwa dia juga berada di jarak tembak dari 17 kapal perang tingkat bencana. Api. Segera setelah orang-orang di 17 kapal perang tingkat bencana menerima perintah. Ledakan, bang, ledakan laser, ledakan elektromagnetik, hulu ledak ultranuklir, dan senjata canggih serupa lainnya dari galaksi Koste ditembakkan ke Duan Lingtian. Bab 2522 Kapal Perang Tingkat Kiamat. Semua orang di galaksi Koste menyaksikan ledakan laser, ledakan elektromagnetik, hulu ledak ultranuklir, dan senjata lainnya ditembakkan ke Duan Lingtian dan Dahel, patriark keluarga Garnier. Ledakan, suara yang memekakkan telinga bergema di udara, meskipun senjata ditembakkan di luar angkasa, gelombang kejut menyebar ke planet Satel, planet asal galaksi Koste. Ledakan,
Segera setelah gelombang kejut dari serangan 17 kapal perang tingkat bencana menghantam satelit planet, planet itu bergetar hebat, banyak bangunan di planet ini runtuh dengan gemuruh, tidak mampu menahan gelombang kejut yang datang dari luar angkasa. Untungnya, intensitas gelombang kejut mulai berkurang seiring waktu, jika tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawa karena gempa yang begitu dahsyat. Saat intensitas gelombang kejut berkurang, orang-orang dari satelit planet dengan cepat menaiki kendaraan terbang mereka untuk menyelamatkan diri dari gempa. Betapa mengerikan! Apakah ini kekuatan 17 kapal perang tingkat bencana? Bisakah kultivator yang percaya diri itu benar-benar bertahan dari kekuatan penghancur seperti itu? Bisakah makhluk surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan bertahan dari tembakan yang begitu kuat? Saat orang-orang di planet Satel berlari menyelamatkan diri, semua orang dari galaksi Koste menyaksikan awan jamur naik, mereka terkejut. Bang, 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 bang. Ledakan dari 17 kapal perang tingkat bencana berlanjut selama 1/4 jam, 15 menit berlalu sebelum mereka akhirnya berhenti. Secara bertahap, suara gemuruh mulai memudar, awan jamur berubah lebih kecil dan lebih kecil juga. Semua orang di galaksi Koste, termasuk penghuni planet Satel yang melarikan diri dengan kendaraan terbang mereka, menyaksikan proyeksi dengan penuh perhatian. Mereka semua penasaran apakah pemuda berbaju ungu itu akan selamat dari serangan itu. Apakah pembudidaya masih hidup? Bahkan jika dia masih hidup, dia pasti terluka parah, kan? Dia pasti terluka, ledakan dari senjata itu sangat kuat. Saya setuju. Mayoritas penduduk di galaksi Koste percaya bahwa Duan Lingtian tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Sepertinya tidak ada yang spesial dari kapal perang tingkat bencana. Sebuah suara familiar dan sembrono tiba-tiba terdengar di udara. Suara itu datang dari dalam awan jamur yang berangsur-angsur menghilang. Semua orang terkejut sampai ke inti mereka. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak akan mereka lupakan dalam hidup mereka. Mereka menyaksikan pemuda berpakaian ungu muncul dari awan jamur, jelas tidak terluka. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia tidak terluka, bahkan jubah yang dia kenakan masih utuh. Bukan hanya itu, bahkan tidak ada satu lipatan pun pada mereka. Itu terlihat sama seperti sebelum kapal perang tingkat bencana melepaskan tembakan. Bahkan Dahel, patriark keluarga Garnier, tidak terluka. Apakah 17 kapal perang tingkat bencana bahkan melepaskan tembakan lebih awal? Surga, apakah aku sedang bermimpi? Saat Duan Lingtian dengan santai membawa Dahel keluar dari awan jamur yang berangsur-angsur menghilang, Dahel yang linglung akhirnya sadar kembali. Dia berteriak ketakutan, 6 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Dia setidaknya 6 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. 6 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Ketika semua orang di galaksi Koste mendengar kata-kata Dahel, mereka merasa seperti tercekik, mereka semua terdiam. 6 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Bagaimana surga tanpa tubuh 6 kesengsaraan berakhir di galaksi Koste? Petik 2. Apa yang dilakukan oleh 6 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh di galaksi Koste? Survei umum terhadap para pembudidaya di galaksi Koste menunjukkan bahwa yang terkuat di antara mereka hanyalah 4 dewa tanpa tubuh kesengsaraan. Bagaimana mungkin pemuda ini menjadi surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan? Apakah patriark keluarga Garnier salah? Dia tidak salah, bahkan 5 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh akan menderita beberapa luka ketika diserang oleh 17 kapal perang tingkat bencana. Namun, kultivator ini sama sekali tidak terluka, bahkan pakaiannya tidak tersentuh. Paling tidak, dia adalah makhluk surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Yang pertama di galaksi Kosta yang kembali sadar adalah pedagang antar planet yang sering bepergian antar galaksi di sekitar galaksi Kosta. Karena mereka telah melihat jauh lebih banyak daripada rata-rata orang, mereka dapat mengatakan bahwa dia adalah makhluk surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan atau lebih kuat. Lagi pula, mereka memiliki 17 kapal perang tingkat bencana sebagai perbandingan. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa menyimpulkan jika seseorang adalah 6 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh atau lebih kuat berdasarkan penampilan dan fisiknya, terlepas dari seberapa baik perjalanan mereka. Sebelum penduduk galaksi Koste sadar kembali, Duan Lingtian menatap Dahel dan berkata, "Karena kamu sudah cukup kooperatif, kamu akan menjadi satu-satunya anggota dari keluarga Garnier yang akan aku bunuh." Ekspresi Dahel baru saja berubah ketika Duan Lingtian menjentikkan tangannya dan membuat Dahel terbang menjauh. Bang, hanya dengan tamparan sederhana, Dahel yang bukan seorang kultivator mati seketika. Ekspresi anggota keluarga Garnier berubah saat mereka berteriak dalam kesedihan. Kepala keluarga, setelah membunuh Dahel,
Duan Lingtian terbang ke Tang Xiao yang mengawasi dari jauh dan memberi isyarat padanya untuk pergi. Ayo pergi, dia membawanya bersamanya saat dia menginjak formasi pedangnya dan terbang, mereka dengan cepat menghilang dari proyeksi karena mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Meskipun proyektor memiliki program khusus, mereka tidak dapat menangkap gerakannya sama sekali saat ia membawa Tang Xiao pergi. Pada saat ini, hanya 17 kapal perang tingkat bencana yang terlihat seperti gunung yang terlihat di proyeksi. Para pedagang antar planet dari galaksi Koste terkejut lagi ketika mereka melihat ini. Ini, bagaimana mungkin? Bahkan proyektor tidak bisa menangkap gerakannya. Jika dia adalah makhluk surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan, proyektor seharusnya bisa menangkap gerakannya bahkan jika dia bergerak dengan kecepatan tinggi, namun, proyektor tidak dapat menangkap gerakannya sama sekali. Ketika mereka sadar kembali, satu pikiran muncul di benak mereka. Pemuda berpakaian ungu itu adalah 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Hanya 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh atau mereka yang lebih kuat yang dapat menghindari ditangkap oleh proyektor. Keluarga Garnier harus bersukacita, untungnya, 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh ini bukanlah seseorang yang membunuh tanpa pandang bulu, jika tidak, dia bisa membunuh mereka semua hanya dengan jentikan jarinya. Surga tanpa tubuh 7 kesusahan mampu membunuh semua orang di galaksi Koste bahkan sebelum kita bisa melarikan diri. Dengan pemikiran ini, para pedagang antar planet bersyukur bahwa Duan Lingtian tidak membunuh tanpa pandang bulu. Penduduk lain di galaksi Koste merasa merinding ketika mendengar kata-kata ini. Sementara itu, anggota keluarga Garnier sangat ketakutan sehingga beberapa dari mereka jatuh ke tanah, tidak bisa bangun selama setengah hari. Surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Pemuda berpakaian ungu itu adalah 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Kakek tua dari keluarga Garnier jatuh berlutut saat dia berteriak, "Aku pantas mati, aku pantas mati, aku hampir menyebabkan kehancuran keluarga." Kemudian, dia tidak ragu-ragu saat dia mengeluarkan senjata laser dan menarik pelatuknya ke dirinya sendiri, dia bunuh diri karena penyesalan. Selama beberapa hari berikutnya, galaksi Koste kembali damai. Namun, bukan berarti warga melupakan acara tersebut, kemungkinan besar mereka tidak akan melupakannya sepanjang hidup mereka. Pemuda berbaju ungu seperti dewa itu terukir begitu dalam di benak mereka. Tentu saja, Duan Lingtian tidak menyadari hal ini, dia dan Tang Xiao perlu melakukan perjalanan selama 3 bulan untuk mencapai galaksi planet Tianhuang dari galaksi Koste bahkan jika mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Selama 3 bulan terakhir, Tang Xiao telah mendidik Duan Lingtian tentang galaksi yang diatur oleh sains dan teknologi. Jadi kapal perang tingkat bencana bukanlah senjata paling kuat di galaksi yang diatur oleh sains dan teknologi. Galaksi Koste hanya galaksi biasa yang diatur oleh sains dan teknologi. Di atas kapal perang tingkat bencana, mereka memiliki kapal perang tingkat kiamat. Mereka adalah senjata paling kuat di alam Yanhuang. Setelah merenungkan semua informasi, dia bertanya kepada Tang Xiao, "Apakah kapal perang tingkat kiamat merupakan ancaman bagiku?" Bab 2523 Bumi. Tentu saja tidak, Tang Xiao menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Duan Lingtian. Kapal perang tingkat kiamat mungkin kuat, tetapi satu kapal perang hanya akan mampu membunuh 6 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh, 10 kapal perang hanya akan mampu melukai 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Untuk melukai para 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh, seseorang akan membutuhkan puluhan atau bahkan 100 kapal perang tingkat kiamat. Terlepas dari jumlahnya, akan sulit bagi kapal perang tingkat kiamat untuk membunuh 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh kecuali jika surga tanpa tubuh itu memiliki keinginan mati. Tang Xiao melanjutkan dengan mengatakan, 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk melarikan diri dari armada kapal perang tingkat kiamat. Diberi kesempatan dan waktu yang cukup, 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh akan mampu menghancurkan semua kiamat kapal perang tingkat, sebuah surga tanpa tubuh 8 kesusahan, di sisi lain, hanya akan membayar harga yang kecil untuk menghancurkan armada kapal perang tingkat kiamat. Akhirnya, itu akan menjadi permainan anak-anak untuk 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh untuk menghancurkan kapal perang tingkat kiamat, terlepas dari jumlahnya. Petik 2. Pada titik ini, Tang Xiao menoleh ke Duan Lingtian dan berkata, tidak peduli seberapa kuat kapal perang tingkat kiamat, itu tidak mampu melepaskan serangan jiwa, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, kapal perang tingkat kiamat akan seperti tongkat dan batu bagimu.
Anda mungkin bisa menghancurkannya dengan mudah, meskipun kapal perang tingkat kiamat jauh lebih kuat dibandingkan dengan kapal perang tingkat bencana. Anda harus memiliki pemahaman tentang kapal perang karena Anda telah menemukannya di galaksi Koste. Duan Lingtian mengangguk, ketika dia berada di galaksi Koste, dia telah memerintahkan Dahel, patriark keluarga Garnier, untuk memerintahkan kapal perang tingkat bencana untuk menembakinya karena dia ingin melihat dan mengalami kekuatan kapal perang. Itu bukan karena dia seorang masokis seperti yang dipikirkan banyak orang, pada akhirnya, dia menemukan kekuatan kapal perang itu mengecewakan. Tang Xiao Xiao terus berkata, 18 kapal perang tingkat bencana itu mungkin terlihat kuat, tetapi hanya perlu satu kapal perang tingkat kiamat untuk menghancurkan semuanya. Akan sulit bagi 18 kapal perang tingkat bencana untuk menembus lambung kapal perang tingkat kiamat bahkan jika kapal perang tingkat bencana melepaskan tembakan pada saat yang sama. Dia berhenti sejenak sebelum dia memuji Duan Lingtian, tentu saja, sejumlah kapal perang tingkat kiamat akan tetap tidak berguna melawanmu. Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia mendengar pujian Tang Xiao Xiao. Setelah beberapa saat, dia mengingat beberapa hal yang telah dikatakan Tang Xiao Xiao kepadanya sebelumnya. Dia bertanya, apakah kapal perang tingkat kiamat adalah teknologi paling canggih di alam Yan Huang? Apakah itu senjata terkuat di alam Yan Huang? Ya, Tang Xiao Xiao mengangguk. Kapal perang tingkat kiamat adalah senjata terkuat di alam Yan Huang, apalagi, berdasarkan pengetahuan saya, senjata terkuat di 3 alam duniawi besar lainnya yang terhubung ke zona rahasia luar surga juga harus menjadi kapal perang tingkat kiamat. Duan Lingtian berkata sambil menghela nafas, sepertinya sains dan teknologi tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan para pembudidaya di alam duniawi. Tentu saja, kata Tang Xiao Xiao dengan sikap yang sebenarnya, jangan lupa bahwa di antara para pembudidaya, bahkan 3 makhluk surgawi tanpa tubuh yang mengalami kesusahan sebenarnya dianggap sebagai makhluk surgawi. Bahkan makhluk surgawi terkemuka yang baru saja naik ke alam dewa dianggap sebagai makhluk surgawi karena kekuatan mereka sebanding dengan makhluk surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Duan Lingtian mengangguk, dia juga tahu ini, mereka yang memiliki kekuatan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan atau lebih kuat dianggap sebagai makhluk surgawi. Bagaimanapun, kita tetap tidak boleh meremehkan kemampuan sains dan teknologi. Namun, terlepas dari seberapa tangguh mereka, orang-orang yang memiliki kendali teknologi di alam duniawi masih tidak dapat dibandingkan dengan elit sejati di dunia kultivasi. Saya kira ini berarti bahwa apakah itu alam Yan Huang atau alam duniawi besar lainnya, galaksi dengan sumber daya yang melimpah harus sebagian besar ditempati oleh para pembudidaya. Petik 2. Tang Xiao Xiao menimpali, kesampingkan kekuatan seperti Sekte Master Surgawi dan Rumah Gelombang Surgawi, bahkan kekuatan yang lebih lemah seperti Sekte Tang di galaksi lebih unggul daripada mereka yang mengandalkan sains dan teknologi. Duan Lingtian tidak menemukan kata-kata Tang Xiao Xiao yang mengejutkan, lagi pula, tidak ada kapal perang tingkat kiamat yang bisa membunuh 7 surga tanpa tubuh, karena ada 28 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh di Sekte Tang, bagaimana mereka bisa lebih rendah dari mereka yang mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, Sekte Tang memiliki lebih dari 10 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Menurut Tang Xiao Xiao, tidak peduli apa, penguasa bangga dari galaksi dan planet yang mengandalkan sains dan teknologi masih harus menundukkan kepala mereka ke kekuatan seperti Sekte Tang, terlepas dari berapa banyak kapal perang tingkat kiamat yang mereka miliki. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Tang Xiao Xiao berseru, galaksi planet Yan Huang ada di depan. Ketenangan Duan Lingtian hancur oleh kata-kata Tang Xiao Xiao, bagaimana dia bisa tetap tenang. Dia begitu dekat untuk kembali ke planet asalnya di kehidupan masa lalunya, planet Yan Huang, atau seperti yang dia tahu, bumi. Setelah 1 jam, Tang Xiao Xiao menunjuk ke depan dan berkata, kita di sini. Itu, Bima Sakti. Itu adalah galaksi tempat bumi berada. Duan Lingtian yang telah memperlambat kecepatannya melihat sebuah galaksi yang mengingat air terjun perak yang tergantung di luar angkasa, hatinya diliputi emosi, bumi sangat berarti baginya, lagi pula, dari situlah dia berasal di kehidupan masa lalunya, melihat Bima Sakti di depannya, dia diliputi nostalgia dan kerinduan akan rumah. Ketika Duan Lingtian sadar kembali, dia mengamati galaksi di depannya dan berpikir, sepertinya Bima Sakti jauh lebih besar dibandingkan dengan semua galaksi yang telah kita lewati selama perjalanan kita di sini. Saya telah mendengar tentang seberapa besar galaksi planet Yan Huang, sekarang saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, sepertinya kata-kata itu benar, namun,
saya sudah bisa merasakan bahwa energi roh langit dan bumi di galaksi planet Tianhuang telah menjadi sangat tipis bahkan tanpa perlu mendekat. Sepertinya para pembudidaya di masa lalu hampir sepenuhnya menghabiskan energi roh langit dan bumi di galaksi ini. Bahkan sampai hari ini, galaksi belum memulihkan energi roh surga dan bumi. Petik 2. Suara mendesing. Duan Lingtian meningkatkan kecepatannya saat dia membawa Tang Xiaoxiao bersamanya ke galaksi Bima Sakti. Ketika mereka memasuki Bima Sakti, dia bisa dengan jelas merasakan energi roh surga dan bumi telah tumbuh lebih tipis. Sementara itu, Tang Xiaoxiao yang telah mengeluarkan peta bintang memberikan arahan kepada Duan Lingtian, planet Tianhuang ada di sana. Duan Lingtian mengangguk, dia meningkatkan kecepatannya dan membawa Tang Xiaoxiao ke arah yang dia tunjuk. Meskipun dia bepergian dengan kecepatan tinggi, dia meluangkan waktu untuk memeriksa galaksi-galaksi bintang kecil di Bima Sakti dan planet-planet di galaksi-galaksi kecil ini. Beberapa planet ini seperti gurun karena tidak cocok untuk ditinggali manusia. Namun, ada juga planet yang dipenuhi monster karena tidak cocok untuk ditinggali manusia. Sebagian besar planet yang dihuni manusia adalah planet yang diatur oleh sains dan teknologi. Tentu saja, teknologi di planet-planet itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan teknologi di galaksi Kosta. Itu wajar karena galaksi Kosta 1000 tahun di depan bumi tempat asal Duan Lingtian di kehidupan masa lalunya. Segera setelah itu, Tang Xiaoxiao menunjuk ke depan setelah melihat grafik bintang dan berkata, galaksi bintang planet Tianhuang ada di depan. Sistem tata surya. Mata Duan Lingtian berbinar ketika melihat sebuah planet besar yang menyerupai bola api. Napasnya bertambah cepat dan jantungnya berdegup kencang saat melihat ini. Dari kejauhan, dia melihat 8 planet berputar mengelilingi planet mirip bola api, membuat planet mirip bola api terlihat seperti seorang kaisar. Saat dia melihat 7 planet yang berputar mengelilingi matahari, dia bergumam pada dirinya sendiri, Merkuri, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tidak butuh waktu lama sebelum mata Duan Lingtian mendarat di planet yang tersisa. Dari 8 planet yang berputar mengelilingi matahari, planet ini penuh dengan aroma kehidupan. Suara mendesing. Hanya dalam beberapa saat, Duan Lingtian dan Tang Xiaoxiao tiba di dekat planet yang penuh dengan aroma kehidupan. Dia berhenti bergerak saat dia menatap planet di depannya dengan linglung. Jelas terpesona oleh pemandangan di depannya, sedikit kegembiraan bisa terlihat di matanya juga. Planet yang sangat indah, seru Tang Xiaoxiao. Dia sepertinya tidak memperhatikan perubahan perilaku Duan Lingtian karena matanya terpaku kuat pada planet biru di depannya. Sebagian besar planet ini tertutup air. Dia terus memandangi planet biru yang indah sambil bergumam, ini planet Tianhuang dari mana sekte Tang berasal. Saya hanya mendengar tentang keindahan planet Tianhuang sebelum ini, sekarang setelah saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, sepertinya reputasi planet ini memang layak. Namun, Tang Xiaoxiao segera sadar kembali saat teriakan menggelegar yang dipenuhi dengan kegembiraan terdengar di udara. Bumi, aku, Duan Lingtian, telah kembali. Ketika dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian, dia hanya melihat bayangan yang ditinggalkannya. Sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bergegas memasuki planet biru yang indah di depan. Tang Xiaoxiao terkejut dengan ledakan tiba-tiba Duan Lingtian, bumi. Saya pikir saya mendengar dia menyebut planet Tianhuang sebagai bumi sebelum ini. Meskipun Duan Lingtian telah berbicara dengan Tang Xiaoxiao tentang banyak hal selama perjalanan mereka, tentu saja, dia tidak menyebutkan kehidupan masa lalunya. Bab 2524 Manajer masih hidup. Karena Duan Lingtian tidak memberitahu Tang Xiaoxiao tentang kehidupan masa lalunya, dia, tentu saja, tidak menyadari hubungan Duan Lingtian ke bumi. Untuk alasan ini, dia bingung ketika Duan Lingtian menyebut planet Tianhuang sebagai bumi. Sementara itu, Duan Lingtian sudah memasuki bumi. Bumi hanyalah sebuah planet kecil di galaksi Bima Sakti, apalagi di luar angkasa tanpa batas. Sebagai perbandingan, bahkan planet Sattel, planet asal galaksi Koste yang dikunjungi Duan Lingtian 3 bulan lalu, lebih dari 100 kali lebih besar dari bumi. Karena ukurannya yang kecil, ia berhasil menutupi seluruh planet dengan kesadaran surgawi hanya dengan sebuah pikiran. Melalui kesadaran surgawinya, tidak ada sesuatu pun di bumi yang tersembunyi dari matanya. Setelah lebih dari 10 tahun, bumi telah berubah begitu banyak. Dengan kesadaran surgawi, ia menemukan perubahan di bumi. Itu sangat berbeda dari ingatannya sendiri tentang planet yang pernah dia tinggali. Meskipun teknologi di sini tidak dapat dibandingkan dengan teknologi di galaksi Koste atau planet lain di galaksi Bima Sakti,
itu masih lebih maju dibandingkan dengan waktu ketika Duan Lingtian ada di sini, itu beberapa ratus tahun ke depan dibandingkan dengan saat dia hidup di planet ini. Hanya lebih dari 10 tahun telah berlalu, bagaimana bumi berubah begitu banyak. Ilmu pengetahuan dan teknologi di bumi telah maju beberapa ratus tahun ke depan dalam waktu yang begitu singkat, bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak merasa kaget. Ketika Duan Lingtian terus menyelidiki bumi dengan kesadaran surgawinya, dia menemukan beberapa jiwa manusia di bumi sekuat jiwa-jiwa dari galaksi Koste, apalagi, jiwa mereka hampir sekuat jiwanya, perlu dicatat bahwa jiwanya sekuat jiwa surgawi terkemuka, sepertinya orang-orang ini bisa memperkuat jiwa mereka sampai batas tertentu, jiwa-jiwa makhluk surgawi yang tak bertubuh, tentu saja, berada dalam kelompoknya sendiri. Pada saat ini, Tang Xiao akhirnya menyusul Duan Lingtian. Tidak sulit baginya untuk menemukannya karena dia juga bisa menutupi seluruh planet dengan kesadaran surgawinya. Ketika dia melihat Duan Lingtian, dia bertanya, "Ada apa? Apakah ada yang salah? Saya ingat Anda mengatakan orang-orang dari galaksi Koste memiliki jiwa sekuat beberapa pembudidaya karena mereka mengkonsumsi beberapa obat genetik," kata Duan Lingtian sambil menatap Tang Xiao. "Walaupun itu masalahnya, Anda juga menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki kesadaran surgawi dan tidak dapat melakukan serangan jiwa." Sebelumnya, Duan Lingtian telah menemukan bahwa penghuni galaksi Koste memiliki jiwa sekuat miliknya. Pada saat itu, Tang Xiao telah menjelaskan bahwa orang-orang itu memperkuat jiwa mereka dengan menelan obat genetik. Tentu saja, obat itu ada batasnya, orang-orang itu tidak memiliki kesadaran surgawi dan mereka juga tidak bisa melakukan serangan jiwa, namun, bahkan jika dia ingin menggunakan serangan jiwa pada mereka, itu akan sia-sia karena jiwa mereka hampir sekuat miliknya. Duan Lingtian masih sedikit bingung. Apakah itu benar-benar karena obat genetik sehingga jiwa mereka begitu kuat? Ya, pengobatan genetik adalah setengah dari alasan mengapa jiwa mereka kuat. Karena kualitas obat genetik mereka hanya biasa-biasa saja, mereka harus menjalani latihan fisik juga sebelum jiwa mereka menjadi sekuat milik kita. Tang Xiao menjelaskan dengan sabar kepada Duan Lingtian, karena kekuatan jiwa mereka, beberapa dari mereka dapat merasakan dan mengendalikan unsur-unsur alam tertentu. Ketika Tang Xiao selesai berbicara, dia menggunakan kesadaran surgawi dan mengunci dua orang yang berada di tengah pertarungan, kemudian, dia mengeluarkan token giok dengan ukiran yang rumit dan mengirimkan sebagian energinya ke dalamnya. Segera setelah itu, gambar bergerak muncul di hadapannya dan Duan Lingtian. Gambar cermin bergerak menampilkan orang-orang yang telah dikunci oleh Tang Xiao dengan kesadaran surgawinya. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita terlihat berkelahi, gaya bertarung mereka juga sangat unik, satu api dikendalikan, dan petir dikendalikan lainnya. Duan Lingtian bergumam, "Mereka terlihat sedikit seperti pembudidaya Dao." Dia pikir keduanya seperti mutan yang dia lihat di film fiksi ilmiah di kehidupan masa lalunya. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan pikiran-pikiran ini secara verbal. "Mereka bukan pembudidaya Dao, mereka disebut tentara super." Tang Xiao menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Bisa dibilang, tentara super adalah hasil dari teknologi biasa-biasa saja, karena pengetahuan iptek yang pas-pasan. Kualitas obat-obatan genetik cukup rendah, namun, beberapa orang yang berhasil memperkuat jiwanya dengan paksa melalui latihan fisik yang keras dapat merasakan dan mengendalikan elemen tertentu. Orang-orang ini disebut tentara super. Dia melihat dua orang di gambar bergerak dan menunjukkan, dua orang ini, misalnya, adalah tentara super. Duan Lingtian tercengang dengan informasi ini. "Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang mereka sebelumnya?" "Yah, kurasa tidak perlu memberitahumu tentang mereka. Kekuatan tentara super ini tidak ada apa-apanya kecuali mereka bertemu secara kebetulan dan berhasil menjadi seorang kultivator. Apalagi orang-orang seperti kita, bahkan rata-rata orang dari galaksi Koste akan dapat dengan mudah membunuh seorang prajurit super yang sangat baik dengan mesia kelas terendah." Duan Lingtian mengerti mengapa Tang Xiao tidak menyebutkan tentara super, lagi pula, di matanya, mereka tidak penting seperti semut. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan saat ini, apa yang terjadi di bumi selama 10 tahun terakhir? Bagaimana sains dan teknologi berkembang begitu pesat? Dia menghela nafas lega setelah dia menyelidiki lebih lanjut dengan kesadaran surgawinya. Untungnya, tanah air saya, Hua, masih ada, apalagi, hampir setengah dari manusia dengan jiwa yang lebih kuat berasal dari Hua. Duan Lingtian telah menjadi yatim piatu di kehidupan masa lalunya. Dia tidak tahu siapa orang tuanya dan dia juga tidak tahu apakah dia memiliki kerabat yang masih hidup. Tanah airnya telah melatihnya,
memberinya rasa memiliki, oleh karena itu, ia mengabdikan hati dan jiwanya untuk mengabdi pada tanah airnya, menjadi spesialis senjata paling terkemuka dan meraih banyak penghargaan untuk kejayaan tanah airnya, bahkan setelah dia dinonaktifkan, dia terus melindungi tanah airnya secara rahasia, dia tidak memiliki toleransi terhadap mereka yang menyinggung negaranya. Ini adalah keyakinannya yang tak tergoyahkan dalam kehidupan masa lalunya, itu sama sekarang, sayangnya, itu juga karena keyakinan inilah dia akhirnya jatuh ke perangkap manajernya dan kehilangan nyawanya saat itu. Aku ingin tahu apakah dia masih hidup, jika ya, saya yakin dia menjalani kehidupan yang baik. Duan Lingtian mengenal manajer dengan sangat baik, orang itu tidak akan puas dengan yang biasa-biasa saja, dia akan selalu berusaha untuk yang luar biasa. Di masa lalu, pria itu mendapatkan kepercayaan Duan Lingtian karena dia telah menyelamatkan nyawa Duan Lingtian sekali. Meskipun Duan Lingtian akan selamat bahkan tanpa bantuannya, dia masih akan terluka parah, karena Duan Lingtian selalu menjadi orang yang bersyukur, dia menyetujui permintaan pria itu untuk tetap di sisinya. Selama mereka bersama, pria itu selalu berhati-hati, tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian yang tidak memiliki keluarga atau teman melihatnya sebagai saudara. Siapa yang tahu, pada akhirnya, pria yang telah dia perlakukan sebagai saudara akan mengkhianatinya. Kuharap kau masih hidup. Duan Lingtian terus menggunakan kesadaran surgawi untuk menyelidiki penduduk di bumi dengan jiwa yang diperkuat. Kebanyakan dari mereka adalah tentara super dan tokoh terkenal. Alasan mengapa Duan Lingtian memilih untuk memulai pencariannya dengan orang-orang ini adalah karena pemahamannya tentang manajer itu. Dengan perubahan besar di bumi, dia yakin bahwa manajer tidak akan tinggal diam, dia pasti akan berusaha untuk menjadi yang paling menonjol juga sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari perubahan itu. Seperti yang diharapkan, dia salah satu dari orang-orang ini. Spekulasi Duan Lingtian terbukti benar ketika ia menemukan manajer dari kehidupan masa lalunya adalah di antara lebih dari 100 tentara super top di bumi yang telah menguasai jiwa mereka. Berkat kesadaran surgawinya, tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk menemukan manajernya. Dia tidak terkejut ketika melihat bahwa penampilan muda manajer tidak berubah sama sekali meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu. Lagi pula, dengan kemajuan teknologi saat ini di bumi, akan mudah untuk menggunakan obat genetik untuk mempertahankan masa muda seseorang. Namun, itu hanya terbatas pada penampilan luar, obat genetik tidak bisa sepenuhnya menghentikan proses penuaan organ dalam, hanya bisa memperlambat prosesnya. Mata Duan Lingtian bersinar dingin saat dia berpikir, aku senang kamu masih hidup, aku takut kamu mati. Bab 2525 Duwei. Ketika Duan Lingtian telah meninggal di kehidupan masa lalunya karena manajernya, jiwanya telah menyeberang ke alam provinsi suci, meskipun dia sangat membenci manajer itu sehingga dia ingin mencabik-cabiknya, dia pikir balas dendam hanya akan tetap menjadi mimpi, lagi pula, dia tidak berpikir dia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke bumi, ketika dia bertemu dengan roh pagoda dari 7 harta karun pagoda yang indah, gagak emas berkaki 3, Huo tua, dia mengetahui bahwa ada kemungkinan dia akan dapat kembali ke bumi, namun, itu pun akan memakan waktu ratusan atau ribuan tahun sebelum dia bisa kembali. Pada saat itu, apakah manajernya masih hidup? Tentu saja tidak. Untuk alasan ini, membalas dendam dari manajer telah menjadi obsesi baginya. Dia melihat secercah harapan ketika dia memasuki zona rahasia luar surga dan mengetahui bahwa tidak sulit baginya untuk kembali ke bumi. Mengingat hanya waktu yang singkat telah berlalu sejak kematiannya di bumi, manajer itu seharusnya masih hidup. Dengan pemikiran ini, obsesinya untuk membalas dendam semakin kuat. Obsesi itu seperti benih yang ditanam dalam dirinya dan perlahan tumbuh, bahkan dia tidak menyadarinya. Duan Lingtian untuk sementara melupakannya ketika Yun Qingyan muncul, menangkap keluarga dan teman-temannya dan memaksa KR untuk pergi bersamanya. Dia hanya berpikir untuk menjadi lebih kuat pada saat itu, namun, dia menemukan kebenciannya terhadap manajernya telah menjadi penghalang baginya untuk menjadi lebih kuat. Obsesinya, simpul di hatinya, telah membuatnya sulit untuk lebih memahami 13 pedang teratai hijau. Meskipun Duan Lingtian dipenuhi dengan derita dan dendam karena harus berpisah dari KR, keluarga, dan teman-temannya, dia hanya bisa mengubur perasaan itu jauh di dalam dirinya. Dia tidak berani memikirkan perasaan itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menyelamatkan keluarga dan teman-temannya. Dia hanya bisa menunggu kekuatan surgawi datang sehingga dia bisa naik ke alam dewata. Pada saat itu, dia akan dapat merencanakan langkah selanjutnya setelah menyelidiki tanah persembahan surgawi yang telah disebutkan KR. Sebelum dia naik ke alam dewata, untuk meningkatkan kekuatannya,
dia hanya bisa menghilangkan obsesi dan simpul ini di dalam hatinya karena telah menjadi hambatan besar baginya. Untuk alasan ini, dia telah meninggalkan alam provinsi suci ke alam Yan Huang sehingga dia bisa kembali ke bumi. Jika manajer telah meninggal, obsesi Duan Lingtian akan tetap ada bahkan setelah dia naik ke alam Devata. Pada saat itu masih akan mempengaruhi kultivasinya. Bagaimana mungkin dia tidak senang mengetahui manajer itu masih hidup. Dia akan membunuh manajer untuk menghilangkan obsesi di hatinya sebelum dia harus naik. Melalui kesadaran surgawinya, Duan Lingtian melihat manajer berbaring di kursi pantai di taman langit tertutup yang mewah di kapal pesiar mewah pada saat ini. Pada saat yang sama, dia bisa melihat manajer ditemani oleh 3 wanita dan cantik yang mengenakan bikini. Ketiga wanita cantik itu masing-masing memiliki rambut emas, coklat, dan hitam. Jelas mereka berasal dari negara yang berbeda. 2 wanita cantik sedang memijat kakinya di setiap sisi sementara wanita cantik ketiga memberinya makan buah anggur yang sudah dikupas. Sepertinya kamu hidup dengan baik, namun, sekarang setelah aku kembali, hari-hari baikmu harus berakhir. Mata Duan Lingtian berkilat dingin saat sosoknya menghilang ke udara tipis, mengejutkan Tang Xiao Xiao, kemana pria itu pergi lagi. Sejak mereka tiba di planet Yan Huang, dia menemukan dia bertingkah aneh meskipun dia tidak tahu mengapa. Ada beberapa negara besar di bumi, termasuk Hua, namun, selain Hua, negara-negara besar lainnya kurang lebih telah disusupi oleh organisasi tentara super yang kuat yang dikenal sebagai Tangan Iblis. Hua adalah satu-satunya negara yang sepenuhnya otonom. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa Hua mungkin adalah negara terkuat di dunia. Ini karena warisan mendalam Hua, apalagi, selama perubahan nirwana beberapa dekade yang lalu, Hua telah menghasilkan banyak prajurit super yang luar biasa. Sebagian besar tentara super ini bergabung dengan pemerintah, menyebabkan kekuatan Hua meningkat pesat. Saat ini, ada 2 organisasi besar tentara super di bumi. Salah satu organisasi adalah Jiwa Yan Huang. Misi mereka adalah untuk melindungi Hua. Organisasi lain, Tangan Iblis, berakar di negara-negara besar lainnya di bumi. Hampir semua anggota Jiwa Yan Huang adalah warga Hua. Di sisi lain, hanya ada beberapa warga Hua di antara anggota Tangan Iblis. Sebagian besar anggotanya berasal dari negara lain. Untuk alasan ini, sangat sedikit orang yang tahu bahwa kepala Tangan Iblis sebenarnya adalah warga Hua. Saat ini, pemimpin Tangan Iblis, Du Wei, sedang menikmati liburannya di kapal pesiar mewah pribadi, dikelilingi oleh keindahan eksotis. Keindahan ini disajikan kepadanya oleh anak buahnya setelah seleksi yang cermat. Wanita dengan rambut emas tersenyum ketika dia berbicara dengan lancar dalam bahasa Hua. Tuan, saya mendengar Anda hampir mengalahkan kepala jiwa Hua Yan Huang, Long Zhenguo. Sebulan yang lalu, dia melanjutkan memberi makan Du Wei, pemimpin Tangan Iblis, anggur saat dia berbicara. Memukul, Du Wei mengangkat tangannya dan dengan main-main menamparkan pantat kecantikan berambut emas itu. Kecantikan berambut emas cemberut padanya saat dia menjawab, "Kamu bocah kecil, kamu cukup berpengetahuan, memang benar aku hampir menang dalam pertarungan antara Long Zhenguo dan Ia bulan lalu." Dia berhenti sejenak saat matanya berkilat dingin, kemudian, dia melanjutkan dengan berkata, "Aku butuh waktu paling lama 1 tahun sebelum aku bisa mengalahkan Long Zhenguo." Sedikit kegembiraan bisa terdengar dalam suaranya saat dia terus berkata, "Dalam setahun, bentuk dan kemauan tinju saya akan dapat membentuk energi internal. Pada saat itu, saya akan menjadi master formulir dan akan bertinju." Pada saat ini, wanita cantik berambut hitam yang sedang memijat kaki kiri Du Wei angkat bicara, "Tuan, saya dengar Anda menonjol di antara para prajurit super karena bentuk dan kemauannya bertinju. Namun, saya ingin tahu dari mana Anda mempelajarinya. Berdasarkan yang saya ketahui, formulir dan wasiat tinju yang kami miliki tidak lengkap. Menurut rumor, seseorang hanya akan dapat membentuk energi internal dan memasuki level master dengan manual lengkap formulir dan kemauan bertinju. Kamu adalah gadis yang berpengetahuan luas." Du Wei menatap kecantikan berambut hitam dengan saksama saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Ya, aku mengolah set lengkap bentuk dan kemauan bertinju. Jika saya tidak salah, saya harus menjadi satu-satunya orang di bumi yang akan sepenuhnya menguasai bentuk dan akan tinju." Ekspresi bangga bisa terlihat di wajahnya ketika dia berbicara. Selama perubahan nirwana di bumi, Du Wei mengambil kesempatan dan menjadi salah satu yang pertama mengkonsumsi obat genetik. Dengan manual lengkap bentuk dan kemauan tinju, dia berulang kali menembus batas tubuhnya, memperkuat jiwanya. Ini adalah bagaimana dia menjadi salah satu prajurit super terkuat di bumi. Sebenarnya, di antara kelompok tentara super pertama,
dialah yang terkuat. Ketika dia melatih bentuk dan kemauannya bertinju, kekuatannya juga luar biasa di antara kelompok prajurit super selanjutnya. Awalnya, Du Wei berencana untuk menunjukkan kekuatannya di Hua, namun, pada saat itu, seorang pria yang kekuatannya sebanding dengannya muncul di Hua juga. Pria itu tidak lain adalah Long Zhenguo. Long Zhenguo berasal dari keluarga seni bela diri kuno di Hua, keluarga panjang. Dia juga kepala departemen rahasia di Hua. Ketika dia menjadi prajurit super elit, dia mulai mengumpulkan tentara super lainnya dan mendirikan organisasi prajurit super, Jiwa Yan Huang, untuk melayani Hua. Karena hanya ada satu laki-laki alfa di suatu wilayah, Du Wei yang ambisius dan tidak mau tunduk pada Long Zhenguo meninggalkan Hua dan membuat tanda di luar. Dia juga mendirikan organisasi tentara super, Tangan Iblis. Seiring berjalannya waktu, Tangan Iblis menjadi satu-satunya organisasi yang bisa menyaingi Jiwa Yan Huang. Si cantik berambut hitam bertanya lagi, "Tuan, dari mana Anda mempelajari bentuk dan kemauan Anda bertinju?" Du Wei menjawab dengan sembrono, "Saya mempelajarinya dari manual tinju." Manual tinju ditinggalkan oleh seorang pria celaka. Du Wei tidak menyadari bahwa pada saat ini, seorang pria memelototinya dari langit di atas kapal pesiar mewah. Pria ini tidak lain adalah Duan Lingtian, pria malang. Duan Lingtian, tentu saja, datang ke sini karena manajer yang merenggut nyawanya di kehidupan masa lalunya berada di kapal pesiar mewah. Manajernya tidak lain adalah Du Wei, pemimpin salah satu organisasi prajurit super terbesar di dunia, Tangan Iblis. Bab 2526 Mantan Raja Tentara Bayaran. Duan Lingtian memperlakukan manajernya, Du Wei, seperti saudara di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Du Wei mengatakan kepadanya bahwa dia ingin berlatih tinju bentuk dan kemauan, dia secara pribadi mengajar Du Wei. Ketika dia melihat bahwa Du Wei agak tidak sabar dalam berlatih, dia telah menulis formulir manual tinju dan akan bertinju untuk Du Wei. Ketika Duan Lingtian meninggal di kehidupan masa lalunya, Du Wei masih pemula dalam bentuk dan akan bertinju. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu yang singkat, Du Wei tidak hanya menjadi salah satu prajurit super top, tetapi Du Wei juga mendapatkan status ini dari formulir dan manual tinju yang dia tinggalkan. Aku ingin tahu apakah Long Zhenguo, kepala Jiwa Yan Huang, apakah instrukturnya panjang. Dalam kehidupan masa lalu Duan Lingtian, manajernya, Du Wei, yang dia perlakukan seperti saudara adalah sahabatnya, namun, orang yang paling dia hormati adalah instrukturnya. Long Zhenguo adalah orang yang telah melatihnya menjadi raja tentara bayaran. Meskipun kekuatannya melampaui Long Zhenguo kemudian, dia tidak pernah kehilangan rasa hormatnya terhadap Long Zhenguo bahkan setelah dia pensiun. Dia belum pernah mendengar tentang Jiwa Yan Huang di kehidupan masa lalunya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian akan mengungkapkan dirinya kepada Du Wei yang dulu dia perlakukan seperti saudara. Namun, percakapan di kapal pesiar mewah menghentikannya. Si cantik berambut coklat yang tadinya diam sampai sekarang akhirnya angkat bicara. "Tuan, siapa pria celaka yang Anda sebutkan itu?" Baik wanita cantik berambut hitam dan berambut emas menoleh untuk melihat Du Wei dengan rasa ingin tahu juga. "Tuan, saya penasaran, siapa pria malang itu? Tolong beritahu kami, Tuan." Du Wei mengeluarkan cerutu edisi terbatas. Setelah si rambut emas menyalakan cerutu untuknya, dia merokok dan menjawab, "Beberapa dekade yang lalu, pria malang itu adalah pria terkuat di bumi." Orang terkuat di bumi. Ketiga wanita cantik itu terkejut dengan kata-kata Du Wei. Mereka belum lahir ketika bumi mengalami perubahan nirwana. Saat itu, teknologi di bumi belum seperti sekarang, tidak ada tentara super atau mobil terbang. Untuk diakui secara luas sebagai orang terkuat di bumi, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya pria itu. Mengapa Du Wei menyebut pria seperti itu, pria celaka? Sebuah pikiran muncul di benak wanita cantik berambut hitam itu, dan dia bertanya, "Tuan, apakah Anda berbicara tentang mantan raja bayaran, Lingtian?" Setelah mendengar kata-kata si cantik berambut hitam, Du Wei menyipitkan matanya dan menatapnya tajam. "Anda pernah mendengar tentang dia?" Kecantikan berambut hitam itu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan takut-takut, Saya mendengar tentang dia dari paman saya yang dulunya adalah seorang tentara bayaran. Dia sangat menghormati Raja Bayaran Lingtian." Di langit di atas kapal pesiar mewah. Raja Bayaran Lingtian. Duan Lingtian tampaknya menjadi linglung ketika dia mendengar kata-kata ini dari wanita cantik berambut hitam. Sudah lama sejak dia mendengar judul yang akrab ini.
Duan Lingtian yang tenggelam dalam pikirannya tentang kehidupan masa lalunya sadar kembali ketika sebuah suara terdengar di sebelahnya. Lingtian, orang itu memiliki nama yang sama denganmu. Kau juga di sini. Duan Lingtian menemukan bahwa Tang Xiaoxiao telah tiba di beberapa titik. Kamu bertingkah aneh jadi aku memutuskan untuk mengikutimu. Tang Xiaoxiao terkekeh. Kamu begitu tenggelam dalam pikiran, mendengarkan wanita itu berbicara tentang Raja Tentara Bayaran, sehingga kamu bahkan tidak menyadarinya ketika aku datang. Dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan penuh arti. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa merasakan kehadirannya bahkan sebelum dia tiba, bahkan jika dia tenggelam dalam pikirannya. Berdasarkan percakapan yang dia dengar, meskipun dia tidak yakin, dia curiga bahwa pria terkuat di bumi, tentara bayaran Raja Lingtian, adalah Duan Lingtian. Duan Lingtian memandangnya dan bertanya, apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku adalah Raja Bayaran Lingtian? Itu benar-benar kamu. Tang Xiaoxiao terkejut ketika Duan Lingtian mengkonfirmasi kecurigaannya, meskipun dia sudah menduganya, dia masih memiliki beberapa keraguan. Namun, ketika dia melihat ekspresi serius di wajahnya, dia tahu dia mengatakan yang sebenarnya. Berdasarkan interaksi mereka selama ini, dia bukanlah seseorang yang akan berbohong. Terlepas dari itu masih sulit untuk diterima, bagaimana manusia biasa dari planet Tian Huang menjadi seorang celestial terkemuka setelah beberapa dekade. Apalagi, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh meskipun dia berasal dari alam duniawi kecil, alam provinsi suci. Sementara semua pikiran ini mengalir di benak Tang Xiaoxiao, Duan Lingtian telah mengalihkan perhatiannya kembali ke kapal pesiar mewah. Dihadapkan dengan tatapan penasaran dari ketiga wanita cantik itu, Du Wei menarik cerutunya dan perlahan berkata, tidak buruk, kamu benar, pria malang yang saya sebutkan adalah tentara bayaran Raja Lingtian, saya pernah menjadi manajernya. Ketiga wanita cantik itu terkejut dengan kata-kata Du Wei, pria ini adalah kepala salah satu organisasi prajurit super terkuat di bumi, beberapa pemimpin negara bahkan harus menundukkan kepala di depannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia saat ini memegang salah satu posisi tertinggi di bumi, namun, dia bilang dia dulunya adalah manajer tentara bayaran Raja Lingtian beberapa dekade yang lalu. Du Wei terus berkata dengan acuh tak acuh, selama ini, saya tidak pernah memberitahu siapapun tentang ini, karena kalian semua penasaran, saya akan menceritakannya. Awalnya, saya ingin menjadi manajernya karena manfaat yang dia dapat berikan kepada saya. Karena dia terbiasa sendirian dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan, sangat sulit bagiku untuk mendekatinya, namun, dengan seberapa banyak akal saya, tidak sulit bagi saya untuk menemukan cara untuk mendapatkan kepercayaannya. Pada saat ini, ekspresi Duan Lingtian menjadi semakin gelap ketika dia mendengarkan kata-kata Du Wei. Ternyata, Du Wei telah mengatur pertemuan mereka dan berpura-pura menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, dia merasa tergerak dan mengizinkan Du Wei untuk tinggal di sebelahnya sebagai manajernya. Siapa yang tahu semuanya bohong sejak awal. Tang Xiaoxiao juga pernah mendengar kata-kata Du Wei, dan dia memperhatikan ekspresi gelap di wajah Duan Lingtian ketika dia mendengar kata-kata itu. Berdasarkan kata-kata Du Wei, dia kira-kira bisa menebak bahwa Lingtian pasti mati karena skema Du Wei. Dia menjadi bingung, apakah Duan Lingtian benar-benar Raja Bayaran Lingtian? Sepertinya Lingtian itu meninggal beberapa dekade yang lalu. Tiga wanita cantik berbikini benar-benar ketakutan ketika mereka mendengar kata-kata Du Wei. Pada saat yang sama, mereka menjadi dijaga juga. Dia telah mengkhianati Raja Bayaran Lingtian yang telah memperlakukannya sebagai saudara dan menyebabkan kematiannya. Mereka benar-benar membenci tindakan seperti itu, tetapi mereka tidak berani menunjukkan penghinaan mereka. Du Wei terus berbicara, jika Lingtian masih hidup, dengan prestasinya dalam bentuk dan kemauan tinju, akan mudah baginya untuk menjadi orang terkuat di dunia. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki nasib dengan gelar itu, meskipun di masa lalu dia juga diakui sebagai orang terkuat di bumi, dia akan tetap mati jika negara-negara besar mengirim pasukan tentara untuk menghadapinya. Aku yang sekarang berbeda dengan dia, bahkan jika negara-negara besar mengirim pasukan mereka untuk membunuhku, mereka hanya akan gagal total. Ekspresi percaya diri dan sombong di wajahnya ketika dia selesai berbicara. Du Wei berhenti sejenak sebelum akhirnya dia berkata, saya telah menyimpan masalah ini di hati saya untuk waktu yang lama, saya tidak pernah memberitahu satu jiwa pun tentang apa yang terjadi, sungguh menyenangkan bisa membicarakan hal ini dengan kalian semua. Dia melihat ketiga wanita cantik itu dengan dingin sebelum dia melanjutkan berkata, aku tidak berniat membiarkan orang lain mengetahui hal ini,
itu akan merusak reputasi saya. Untuk alasan ini, kalian bertiga harus membayar harga untuk rasa penasaranmu. Matanya berkilat dengan niat membunuh ketika dia selesai berbicara. Ketiga wanita cantik itu meringkuk ketakutan ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka segera memohon belas kasihan. Tuan, kami pasti tidak akan menyebarkan masalah ini. Du Wei tersenyum. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Du Wei hendak bergerak ketika suara acuh tak acuh terdengar dari langit. Karena kamu berani melakukannya, apakah perlu takut orang membicarakannya? Bab 2527 bertemu setelah beberapa dekade. Jika Anda berani melakukannya, mengapa Anda takut orang lain membicarakannya? Suara yang terdengar dari langit mengejutkan Du Wei yang hendak membunuh tiga wanita cantik di sekitarnya. Ketika dia sadar kembali, dia dengan cepat bangkit, dia melihat ke langit sambil menggonggong. Siapa itu? Setelah diperiksa lebih dekat, ketakutan bisa dilihat di kedalaman mata Du Wei. Dia tidak asing dengan suara itu. Namun, untuk orang yang muncul di atas kapal pesiar mewah tanpa dia sadari, pemilik suara itu pastilah seseorang yang memiliki keterampilan. Ini aku, suara itu terdengar lagi di telinga Du Wei saat dia terus mencari ke langit dengan matanya. Dia bergidik dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Suara itu sekarang terdengar dari sampingnya. Dia segera menoleh untuk melihat sumber suara. Du Wei melihat seorang pemuda berpakaian ungu berdiri 3 meter darinya. Pemuda berpakaian ungu itu mengenakan pakaian kuno, kontras dengan celana pendek pantai modernnya, bikini yang dikenakan ketiga wanita cantik itu, dan kapal pesiar mewah yang mereka tumpangi. Seorang aktor, mirip dengan Du Wei. Tiga wanita juga secara naluriah melihat ke langit ketika suara pertama kali terdengar di udara. Ketika mereka mengikuti garis pandang Du Wei, mereka juga melihat pemuda berpakaian ungu itu. Mereka tercengang, mereka bahkan mengira pemuda yang begitu tampan hingga mereka kesulitan mengalihkan pandangan darinya adalah seorang aktor yang sedang syuting drama kuno. Mereka sepertinya lupa bahwa mereka sedang berdiri di atas kapal pribadi Du Wei. Bagaimana mungkin ada aktor di kapal Du Wei? Du Wei adalah seorang prajurit super top di bumi, dia juga kepala tangan iblis, salah satu organisasi prajurit super teratas di bumi. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menatap pria muda berpakaian ungu dengan ketakutan ketika dia bertanya, "Siapa kamu?" Untuk beberapa alasan, pemuda berpakaian ungu yang mengenakan jubah kuno membuat Du Wei sangat tidak nyaman, bahkan ketika dia telah menghadapi kepala jiwa Yan Huang. Dia tidak merasa seperti ini. Panik perlahan mengencangkan cengkeramannya di sekitar jantungnya. Bagaimana dia muncul? Suaranya jelas berasal dari langit ketika dia pertama kali berbicara. Bagaimana dia bisa sampai di sini dalam waktu sesingkat itu? Seberapa cepat kecepatannya? Duan Lingtian yang berdiri 3 meter jauhnya menatap Du Wei dengan acuh tak acuh saat dia meludahkan, "Du Wei." Tatapan Duan Lingtian mengirimkan getaran ketakutan ke seluruh tubuh Du Wei. Dia tidak berani bergerak. Pemuda berbaju ungu itu membuat alarm berkobar di benaknya. Samar-samar dia bisa merasakan betapa berbahayanya pemuda itu. Untuk pertama kalinya sejak dia menjadi kuat dan memperoleh statusnya yang tinggi, seseorang membuatnya merasa seperti ini. Meskipun dia merasa ini sulit untuk diterima, dia tidak punya pilihan selain meningkatkan penjaganya. Suara mendesing. Suara angin bersiul terdengar di telinga Du Wei saat ini. Sesosok tiba-tiba muncul di sebelah pemuda berpakaian ungu dari udara tipis. Itu adalah seorang wanita berpakaian hitam. Sama, pakaiannya tampak kuno, kecantikan dan pembawaannya tampak keluar dari dunia ini. Kecantikan dari zaman kuno. Ketika Tang Xiao Xiao sadar kembali, dia dengan cepat mengikuti Duan Lingtian dan turun ke kapal pesiar mewah. Begitu dia muncul, 3 wanita cantik berbikini dikalahkan olehnya. Bahkan 3 wanita cantik berbikini itu malu ketika mereka melihat wajah cantik Tang Xiao Xiao yang tiada taraf. Dia sangat cantik. Siapa yang tahu ada kecantikan klasik seperti dia di bumi? Surga. Siapa dia? Dia sangat cantik. Semua orang menyukai keindahan. 3 wanita cantik berbikini tidak berbeda. Mereka terpesona oleh kecantikan Tang Xiao Xiao, menatapnya seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Bahkan wanita terpesona oleh kecantikan Tang Xiao Xiao, Du Wei, tentu saja, tidak berbeda. Sejak dia naik ke atas, dia telah menjalani kehidupan yang mewah, tidak kekurangan apapun. Tentu saja, dia tidak kekurangan wanita dan juga, ini terlihat jelas dari kenyataan bahwa dia berada di kapal pesiar mewahnya, dikelilingi oleh 3 wanita cantik. Namun, meskipun dikelilingi oleh begitu banyak wanita selama bertahun-tahun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan wanita berpakaian hitam yang baru saja muncul.
tidak hanya wanita berpakaian hitam itu memiliki penampilan cantik yang tiada taraf, tetapi bahkan sosoknya sangat bagus. 3 wanita cantik berbikini tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Bahkan pakaiannya yang sedikit longgar tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang luar biasa. Jika kamu terus menatapku, aku akan mencungkil matamu. Tang Xiao berkata dengan suara yang mampu membekukan jiwa seseorang dengan kerutan di wajahnya ketika dia melihat Du Wei dengan terang-terangan menatapnya dengan linglung. Meskipun jiwa Du Wei tidak lebih lemah dari jiwa Tang Xiao, jiwanya pada akhirnya hanya diperkuat oleh pengobatan genetik. Oleh karena itu, dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan ekspresinya berubah drastis ketika dia merasakan aura yang dilepaskan wanita itu saat dia mengancamnya. Pada saat ini, matanya lebih lama dipenuhi dengan kekaguman ketika dia memandangnya, itu malah dipenuhi dengan ketakutan. Dia mengira dia adalah seorang prajurit super, karena dia bisa mengintimidasinya, dia harus menjadi prajurit super top. Gelombang kelegaan membanjiri hati Du Wei saat ini, dia menjadi lebih percaya diri ketika dia ingat bahwa tidak ada seorang pun di bumi, selain kepala jiwa Yan Huang, yang bisa bertahan 100 langkah darinya. Lagi pula, pencapaiannya dalam bentuk dan kemauan tinju tidak terlalu buruk. Namun, bagaimana dia datang ke sini? Dia sepertinya muncul begitu saja sebelumnya. Du Wei yang baru saja menghela nafas lega merasakan getaran ketakutan lagi ketika dia memikirkan bagaimana wanita itu muncul. Dia belum pernah melihat prajurit super, biasa atau elit, yang mampu melakukan hal seperti itu. Bahkan dia tidak mampu melakukan hal seperti itu. Sepertinya kamu tidak menganggap serius kata-kataku, kata Tang Xiao dengan dingin, kata-katanya meneteskan niat membunuh. Tidak, jantung Du Wei berdetak kencang, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya segera ketika dia mendengar nada dingin dalam suara Tang Xiao. Swoosh! Tang Xiao bergerak seperti embusan angin. Hanya dalam sekejap mata, Du Wei menemukan wanita berpakaian hitam yang awalnya berjarak 3 meter telah muncul di hadapannya, tangannya terangkat, menargetkan mata kirinya, samar-samar dia melihat sesuatu seperti jarum di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Ah! Du Wei berteriak kesakitan, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sakit yang hebat di mata kirinya. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa dia telah kehilangan penglihatannya di mata kirinya telah dibutakan. Ah! Surga! 3 wanita cantik berbikini berteriak ketakutan ketika mereka melihat adegan berdarah ini. Darah mengalir keluar dari mata kiri Du Wei, setengah dari wajahnya berlumuran darah, membuatnya tampak mengerikan dan menakutkan. Du Wei adalah kepala tangan iblis, namun, hari ini, dia direduksi menjadi sedemikian buruk oleh seorang wanita bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. 3 wanita cantik berbikini menatap Tang Xiao yang telah kembali ke sisi Duan Lingtian, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin wanita yang terlihat begitu halus ini memiliki kekuatan yang menakutkan? Jika mereka memiliki kekuatan seperti ini, apakah mereka perlu memenuhi setiap keinginan Du Wei? Du Wei tidak lagi hanya seorang manajer tentara bayaran Raja Lingtian, dia adalah kepala tangan iblis. Dia dengan cepat menangani cedera matanya, dia berusaha menahan amarahnya, dia melihat ke tanah saat dia bertanya dengan hati-hati, siapa kamu? Jika dia masih tidak tahu kekuatan wanita berpakaian hitam itu jauh melampaui dia tidak akan layak untuk posisinya sebagai kepala tangan iblis. Oleh karena itu, dia tidak lagi berani menatapnya, takut dia akan membutakan matanya yang lain. Namun, Tang Xiao tidak berkenan untuk membalas Du Wei. Sebagai gantinya, dia melihat ke Duan Lingtian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu benar-benar Raja Bayaran Lingtian yang dikhianati dan dibunuh oleh pria ini beberapa dekade yang lalu? Tang Xiao benar-benar bingung, bagaimana mungkin seorang celestial terkemuka dengan kekuatan yang sebanding dengan 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari alam provinsi suci menjadi orang yang sama dengan seseorang dari planet Yan Huang di alam Yan Huang yang telah meninggal beberapa dekade yang lalu. Meskipun mereka memiliki nama yang sama, tampaknya tidak meyakinkan sama sekali. Ya, jawab Duan Lingtian ringan sambil terus menatap Du Wei. Ketika Du Wei mendengar pertanyaan Tang Xiao, dia tercengang, tentara bayaran Raja Lingtian. Dia benar-benar yakin bahwa Lingtian telah meninggal beberapa dekade yang lalu. Bab 2528 Kartu Trump Du Wei. Du Wei masih bisa mengingat dengan jelas kejadian saat itu, ketika tentara bayaran Raja Lingtian ditembak mati oleh sekelompok pria bersenjata.
dia berdiri di belakang pria bersenjata itu, dia bahkan secara pribadi menyaksikan pembuangan tubuh Ling Tian. Untuk itu, dia sama sekali tidak percaya ketika mendengar perkataan wanita berbaju hitam yang menandakan Ling Tian masih hidup. Namun, itu tidak menghentikannya untuk menatap pemuda berbaju ungu itu. Pemuda berpakaian ungu itu mengakui bahwa dia adalah tentara bayaran Raja Ling Tian. Setelah melihat Duan Ling Tian, Du Wei berkata dengan percaya diri, dia bukan orang itu. Duan Ling Tian yang sedang menatap Du Wei, tentu saja, melihat kepercayaan dan ketidakpercayaan di mata Du Wei, dia berkata, sepertinya kamu tidak percaya aku Ling Tian, orang yang kamu hianati dan menyebabkan kematian. Du Wei menatap Duan Ling Tian dengan ekspresi muram di wajahnya dan berkata, aku tidak mengenalmu, lelukonmu sama sekali tidak lucu. Lelucon. Duan Ling Tian merasa tidak bisa berkata-kata, kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya ingat teknik pertama dari formulir dan akankah tinju yang saya ajarkan kepada Anda adalah tinju meriam. Pada halaman terakhir formulir dan manual tinju yang saya buat untuk Anda, tanda tangan saya dapat dilihat di sudut kiri atas. Aku ingat, dia terus menatap Du Wei dengan dingin saat dia mulai menceritakan semua hal yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Ketika Du Wei mendengar beberapa kalimat pertama dari Duan Ling Tian, ekspresinya berubah drastis. Hal-hal yang dibicarakan oleh Duan Ling Tian hanya diketahui antara dia dan Ling Tian. Tidak butuh waktu lama sebelum tatapannya dipenuhi dengan kengerian seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia berteriak tak percaya, menyela Duan Ling Tian, tidak. Tidak, mustahil. Duan Ling Tian tidak melanjutkan pembicaraan, dia tahu Du Wei tidak lagi meragukan dia adalah Raja Bayaran Ling Tian. Du Wei mengoceh dengan ekspresi panik di wajahnya, saya secara pribadi menyaksikan kematianmu. Bagaimana kabarmu masih hidup? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, dia tampak seperti orang gila, dia tidak tahu bagaimana seorang pria yang terbunuh beberapa dekade yang lalu masih hidup dan sehat. Apalagi, selama ini, tidak ada kabar tentang pria ini sama sekali. Sementara itu, tiga wanita cantik berbikini dipenuhi dengan kegembiraan ketika mereka mendengar Du Wei mengkonfirmasi bahwa pemuda berpakaian ungu itu adalah tentara bayaran Raja Ling Tian. Surga, dia benar-benar Raja Bayaran Ling Tian. Ling Tian sebenarnya sangat tampan. Tentu saja, tiga wanita cantik berbikini dapat dengan mudah menerima bahwa tentara bayaran Ling Tian masih hidup, mereka hanya mengira Du Wei salah. Du Wei, tentu saja, sulit mempercayai hal ini. Tidak seperti tiga wanita cantik berbikini, lagi pula, dia telah menyaksikan Ling Tian dibunuh dan tubuhnya dibuang, oleh karena itu, dia sangat yakin Ling Tian telah meninggal, tidak mungkin dia bisa bertahan, jika orang yang berdiri di depannya tidak mengungkapkan hal-hal yang hanya dia dan Ling Tian ketahui, dia tidak akan mempercayainya. Tidak ada yang tidak mungkin, kata Duan Ling Tian ringan. Bagaimana kamu bisa bertahan? Du Wei tidak punya pilihan selain percaya bahwa Raja Bayaran Ling Tian tidak mati setelah mendengarkan kata-kata Duan Ling Tian. Tidak masalah bagaimana saya bertahan anyway, saya sangat ingin tahu tentang perubahan besar di bumi, teknologinya ratusan tahun ke depan meskipun hanya beberapa dekade telah berlalu, Duan Ling Tian, tentu saja, yakin tidak mungkin Du Wei bisa melarikan diri darinya, oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk membunuh Du Wei, apalagi, dia membenci Du Wei sampai ke tulang, dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya jika dia membunuh Du Wei begitu cepat. Sebelum dia membunuh Du Wei, dia ingin Du Wei merasa putus asa. Di sisi lain, Du Wei menghela nafas lega ketika dia melihat Ling Tian, yang penampilannya telah berubah, tidak berniat membunuhnya untuk saat ini. Dia mungkin tidak tahu seberapa kuat Duan Ling Tian, tapi dia yakin wanita berpakaian hitam yang berdiri di sebelah Duan Ling Tian lebih kuat darinya, karena ketakutannya terhadap Tang Xiao Xiao. Du Wei langsung mengungkapkan apa yang terjadi dalam 30 tahun terakhir di bumi. Melalui penjelasan Du Wei, Duan Ling Tian mengetahui bahwa sebuah insiden besar terjadi tidak lama setelah kematiannya, sebuah pesawat ruang angkasa dari planet yang diatur oleh teknologi telah datang ke bumi, alien di pesawat ruang angkasa telah membawa serta teknologi canggih dari planet mereka, membantu bumi untuk memajukan teknologi mereka. Setelah itu, alien pergi di pesawat ruang angkasa seolah-olah mereka tidak pernah datang ke bumi sama sekali, jika bukan karena lompatan besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang akan mengira semuanya hanya mimpi. Di tahun-tahun mendatang, karena teknologi dari alien, bumi mengalami perubahan drastis, banyak nyawa hilang, tetapi pada saat yang sama, prestasi orang mulai meningkat. Perubahan drastis pada masa itu disebut perubahan nirwana. Selama waktu itu,
Du Wei dengan cepat mengambil kesempatan emas yang diberikan padanya. Dia lebih lanjut menguasai formulir dan akan tinju dari manual yang dia terima dari Duan Lingtian. Tidak butuh waktu lama sebelum ia menjadi salah satu tentara super top di bumi dan berhasil mendirikan tangan iblis. Duan Lingtian merasakan kemarahan naik di hatinya ketika dia mendengar Du Wei mengatakan dia sekarang adalah kepala tangan iblis. Dia tahu tangan iblis adalah kekuatan yang ditakuti oleh semua negara besar, kecuali Hua, mantan manajernya saat ini adalah salah satu orang paling kuat di dunia. Bahkan para pemimpin dunia harus bertindak dengan hormat terhadap Du Wei. Dia berkata dengan nada mencemooh, "Sepertinya kamu hidup dengan baik." Du Wei memaksakan senyum di wajahnya meskipun ada rasa takut yang muncul di hatinya. Dia berkata, "Itu semua berkat formulir dan akankah manual tinju yang kamu tinggalkan untukku?" Duan Lingtian tidak bisa menahan amarahnya ketika dia mendengar Du Wei menyebutkan masalah ini. Dia benar-benar tidak menyangka Du Wei bisa naik ke puncak dengan mengandalkan form dan akan manual tinju yang dia tinggalkan. Bagaimanapun juga, kematiannya disebabkan oleh pengkhianatan Du Wei. Apalagi, dia bisa membayangkan Du Wei menjalani kehidupan yang begitu baik sampai hari dia mati jika dia tidak kembali untuk membalas dendam. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Mengapa kamu mengkhianatiku?" Dia telah memperlakukan Du Wei seperti seorang teman ketika Du Wei pertama kali menyelamatkan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, dia mulai menganggap Du Wei sebagai saudaranya. Dia bertanya dengan dingin, "Apakah menurutmu aku adalah alat yang bisa menguntungkanmu?" Du Wei terdiam saat mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Dia tahu itu tidak akan membantu bahkan jika dia menjadi panutan ke Duan Lingtian. Lagi pula, pengkhianatannya sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak pernah menganggap Lingtian sebagai teman, apalagi saudara. "Sepertinya aku benar." Duan Lingtian menatap Du Wei dengan dingin. Niat membunuh yang keluar dari tubuhnya menyebabkan ekspresi Du Wei berubah drastis. Dia terus berkata dengan dingin, "Awalnya, aku berencana untuk menyiksamu secara perlahan dan membiarkanmu merasakan keputusasaan sebelum aku membunuhmu. Namun, aku berubah pikiran." Du Wei menyela Duan Lingtian setelah dia tersenyum menghina. "Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Lingtian, aku tidak tahu kenapa kau masih hidup atau kenapa penampilanmu berubah, apalagi, Anda memiliki seorang wanita di sisi Anda yang bahkan lebih kuat dari saya. Saya mungkin tidak lebih kuat dari Anda, tetapi apa yang saya miliki di bumi tidak ada yang dapat Anda lewati. Jika Anda berani membunuh saya, orang-orang saya akan meledakkan bom nuklir super yang telah saya tanam di seluruh dunia. Pada saat itu, bumi akan hancur. Sejujurnya, saya telah menyiapkan kartu truf ini untuk berjaga-jaga jika alien yang membawa teknologi canggih kepada kita kembali ke bumi. Saya tidak punya pilihan selain menggunakannya pada Anda sekarang." Petik 2. Bab 2529 katak di sumur. Ekspresi Duan Lingtian berubah sedikit setelah dia mendengar kata-kata Du Wei. Meski demikian, bukan berarti ia takut dengan bom super nuklir yang tersembunyi di setiap sudut dunia. Bom nuklir super mungkin mampu menghancurkan bumi, tetapi itu tidak menimbulkan bahaya baginya. "Kamu gila." Ekspresi Duan Lingtian telah berubah sebelumnya karena dia merasa Du Wei sudah gila. Du Wei sebenarnya mengikat hidupnya dengan semua kehidupan di bumi. Dia tahu Du Wei cerdas dan ambisius, tetapi dia tidak menyangka Du Wei mengatur agar rakyatnya meledakkan bom nuklir super yang tersembunyi di seluruh dunia, memusnahkan semua makhluk hidup di bumi, jika dia mati. Du Wei telah merencanakan ini agar dia bisa lebih mengamankan posisinya di bumi. Du Wei yang telah melihat sedikit perubahan pada ekspresi Duan Lingtian berpikir bahwa Duan Lingtian takut dengan bom nuklir super yang dia sembunyikan di seluruh dunia. Dia menyeringai, "Gila, mungkin. Namun, saya hanya melakukannya untuk melindungi diri saya sendiri." Ketika alien dari luar angkasa itu membawa teknologi canggih ke bumi, banyak orang mengira alien telah melakukannya tanpa motif tersembunyi. Namun, saya tidak setuju. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Mengapa mereka begitu baik? Sebaliknya, siapa yang tahu jika mereka memperlakukan kita seperti babi? Ketika mereka menggemukkan kita, mereka mungkin kembali untuk membantai kita. Karena orang-orang yang saya atur untuk meledakkan bom telah dicuci otaknya sejak muda, mereka bahkan tidak akan berkedip jika saya menyuruh mereka pergi ke neraka, apalagi memerintahkan mereka untuk meledakkan bom nuklir super. Sementara itu, ekspresi ketiga wanita cantik berbikini itu berubah drastis saat mendengar kata-kata Du Wei. Mereka benar-benar terkejut ketika mereka mendengar rencana Du Wei. Bahkan ketika mereka sadar kembali, mereka masih ketakutan. Bom nuklir super, mereka disembunyikan di seluruh dunia,
dan begitu mereka diledakkan, mereka akan menghancurkan bumi, tidak. Tidak, aku tidak ingin mati, Du Wei terus menatap Duan Lingtian dan berkata dengan ringan, sungguh mengejutkan dan tidak terduga bahwa setelah kamu dibangkitkan, kamu ditemani oleh seorang wanita dengan kekuatan yang begitu besar. Namun, apa gunanya jika pendamping wanita Anda lebih kuat dari saya, bisakah kamu membunuhku, kecuali jika Anda bersedia mengorbankan nyawa semua orang sebagai ganti nyawa saya, Anda tidak bisa membunuh saya. Baik, tidak perlu bagimu untuk mempercayai kata-kataku, kamu bisa membunuhku dan melihat apakah aku mengatakan yang sebenarnya. Sedikit ejekan bisa terdengar dalam suaranya saat dia berbicara. Sementara itu, ekspresinya menunjukkan kepercayaan diri, seolah-olah dia yakin akan kemenangannya. Ekspresi Duan Lingtian acuh tak acuh, tetapi matanya sangat dingin ketika dia berkata, berdasarkan kepribadianmu, aku tidak terkejut kamu memiliki trik seperti ini di lengan bajumu. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mati hanya karena kamu dapat menghancurkan bumi? Du Wei mencibir. Apa maksudmu memberitahuku bahwa kamu masih bisa hidup setelah aku menghancurkan bumi? Baik, orang-orang saya hanya akan meledakkan bom nuklir super sebulan setelah kematian saya sehingga Anda memiliki waktu 1 bulan untuk mencari jalan keluar. Sangat disayangkan alien tidak meninggalkan kita dengan teknologi pesawat luar angkasa mereka. Apalagi, teknologi pesawat luar angkasa yang ada di bumi tiba-tiba menghilang setelah kehadiran alien di bumi. Yang lebih aneh lagi adalah semua ilmuwan aeronautika menghilang atau menjadi gila dalam semalam. Duan Lingtian mengerutkan alisnya. Jika kata-kata Du Wei itu benar, para alien yang telah membawa teknologi canggih ke bumi pasti tampak seperti mereka datang dengan niat buruk. Sepertinya alien berusaha mencegah orang-orang di bumi pergi ke luar angkasa. Dia bertanya dengan suara rendah, tidakkah orang merasa curiga? Du Wei menjawab dengan ringan, tentu saja, mereka melakukannya. Pada saat itu, seseorang menanyai alien itu. Namun, mereka menjawab bahwa itu untuk kebaikan kita karena hidup kita akan dalam bahaya jika kita melakukan perjalanan ke luar angkasa. Mereka mengatakan akan memberi kita teknologi aeronautika ketika waktunya tepat. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan sarkastis. Lucunya kebanyakan orang percaya omong kosong yang dilontarkan alien itu. Meskipun banyak juga yang merasa skeptis, apa yang bisa mereka lakukan terhadap alien misterius itu? Berdasarkan kata-katanya, dapat dilihat bahwa dia sangat curiga terhadap alien yang tidak diketahui asalnya. Untuk alasan ini, Anda menyembunyikan bom nuklir super di seluruh dunia. Ketika alien kembali, Anda berencana untuk menggunakan ini untuk mengancam mereka dan bernegosiasi dengan mereka. Duan Lingtian menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak sebodoh itu untuk berpikir bahwa Du Wei bermaksud untuk menyelamatkan orang-orang di bumi. Du Wei hanya berencana untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Du Wei menjawab dengan benar. Karena alien-alien itu bersusah payah menahan kita di sini, mereka pasti mencari sesuatu. Jika saya dapat mengancam mereka menggunakan tanah, tidak akan sulit bagi saya untuk mendapatkan manfaat dari mereka. Mungkin pada saat alien kembali, saya mungkin telah memperoleh obat genetik untuk memperpanjang hidup saya. Pada saat itu, saya akan dapat meninggalkan bumi dan melakukan perjalanan ke planet lain di galaksi. Ketika dia berbicara, matanya sangat cerah. Dengan posisinya saat ini, dia telah menikmati setiap kemewahan yang tersedia di bumi. Keserakahannya meningkat, dan dia mengalihkan pandangannya untuk memperpanjang umurnya dan melakukan perjalanan ke planet lain untuk memperluas cakrawalanya. Yah, kurasa wajar jika ini adalah ambisimu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia menatap Du Wei dengan sedikit kasihan. Dia pikir ambisi Du Wei mirip dengan ambisi katak di dalam sumur. Jadi bagaimana jika Du Wei bisa memperpanjang umurnya dan melakukan perjalanan ke planet lain di galaksi ini? Ekspresi Du Wei berubah drastis saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia mengira ambisinya adalah sesuatu yang orang normal di bumi bahkan tidak berani pikirkan. Namun, sepertinya Duan Lingtian meremehkan ambisinya. Apa katamu? Apa maksudmu dengan sejauh ini ambisiku? Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh. Apa maksudku? Itu tidak apa-apa. Aku hanya berpikir kamu seperti katak di dalam sumur. Katak di dalam sumur. Du Wei sangat marah sehingga wajahnya memerah begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian berbalik untuk melihat Tang Xiao-Xiao yang berdiri di sampingnya dan berkata, tolong tunggu aku di sini. Saya akan membawa katak ini ke dalam sumur untuk melihat planet lain di galaksi yang dia impikan untuk dikunjungi.
Aku akan menunjukkan padanya perbedaan antara aku dan dia." Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya sebelum menghilang dari kapal pesiar mewah bersama Du Wei yang masih shock. 3 wanita cantik berbikini tercengang ketika mereka melihat Duan Lingtian menghilang ke udara. Sementara itu, suara angin bersiul di udara saat Duan Lingtian membawa Du Wei menjauh dari bumi hanya dengan lambaian tangannya. Ketika Du Wei sadar kembali, dia berkata dengan mengejek, membual tak tahu malu. "Kamu pikir kamu cukup kuat untuk membawaku?" Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba-tiba terdiam, dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, kakinya gemetar. Saat dia menatap planet biru dari kejauhan, dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia secara naluriah menundukkan kepalanya dan menemukan dia mengambang di luar angkasa tanpa bantuan mesin apapun. Bagaimana ini mungkin? Dia tahu betul bahwa alien telah menghapus semua teknologi yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan ke luar angkasa. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tenang. Lagi pula, dia adalah kepala dari salah satu organisasi prajurit super terkuat, Tangan Iblis. Kemudian, dia berpikir, sepertinya ada kekuatan tak kasat mata yang mendukungku, membual. Suara Duan Lingtian tiba-tiba terdengar di telinga Du Wei, membuatnya ketakutan untuk sesaat. Dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian yang berdiri dengan percaya diri di sampingnya dan menatapnya dengan merendahkan. Pada saat ini, Duan Lingtian memandangnya seolah-olah dia benar-benar seekor katak di dalam sumur. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa bepergian ke sini tanpa mengandalkan mesin terbang, bahkan seorang prajurit super yang bisa memanipulasi angin hanya mampu berdiri di udara sesaat. Bahkan saat itu, mereka hanya bisa naik paling banyak 500 meter ke udara. Du Wei benar-benar tercengang. Sedikit keheranan bisa dilihat di matanya juga pada saat ini. Bab 2530 pesawat tak bernyawa. Du Wei benar-benar tidak mengharapkan ini. Meskipun dia telah bertemu dengan tentara super kuat yang dapat memanipulasi angin dan terbang tanpa membutuhkan mesin terbang, ini masih di luar jangkauan imajinasinya. Dia benar-benar tercengang melihat pemuda berbaju ungu melayang di angkasa tanpa menggunakan peralatan terbang apapun. Apakah aku sedang bermimpi? Du Wei pikir dia sedang bermimpi. Dia sepertinya telah mengabaikan martabatnya saat dia menamparkan dirinya sendiri di depan Duan Lingtian. Namun, sensasi terbakar yang menyebar dari wajahnya hanya membuatnya semakin tercengang. "Sudahkah kamu memastikan bahwa kamu tidak sedang bermimpi?" Ekspresi Du Wei berubah drastis saat mendengar suara Duan Lingtian. Seolah-olah dia telah bertemu dengan sejenis iblis yang menakutkan. Jelas dia mulai panik saat dia berbalik untuk melihat ke arah Duan Lingtian dan bertanya, "Kamu, siapa kamu?" Dia sangat terkejut sehingga dia kesulitan menerima semua ini. "Siapa saya?" Duan Lingtian tersenyum. "Bukankah kamu sudah mengetahui identitasku ketika kita berada di kapal pesiar? Tidak mustahil. Anda tidak mungkin menjadi Lingtian. Bahkan jika dia berhasil bertahan bertahun-tahun yang lalu, dia tidak akan menjadi begitu kuat." Tampilan kekuatan Duan Lingtian saat ini benar-benar membuat Du Wei ketakutan dan tercengang, sehingga Du Wei tidak lagi percaya bahwa Duan Lingtian adalah Lingtian yang dia kenal beberapa dekade yang lalu. "Tidak bisakah menjadi begitu kuat?" Duan Lingtian terkekeh. "Hanya dengan sedikit kekuatan ini, aku berhasil menakuti pemimpin Tangan Iblis. Saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan saya dengan membawa Anda ke galaksi lain di Bima Sakti." Sebelum ini, Du Wei akan mengira Duan Lingtian hanyalah orang gila yang mengoceh. Namun, dia tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian sekarang. Menurutnya, pemuda berbaju ungu di hadapannya itu bahkan bukan manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa terbang ke luar angkasa tanpa bantuan teknologi apapun? Tidak hanya itu, Duan Lingtian bahkan mampu membawanya, manusia biasa, ke luar angkasa. Dia tidak lagi berani berpikir dia adalah seorang prajurit super elit pada saat ini. Di depan seseorang seperti Duan Lingtian, dia tidak berbeda dari orang kebanyakan. Suara mendesing. Embusan angin muncul saat Duan Lingtian membawa Du Wei bersamanya menjauh dari tata surya. Dengan kecepatannya, dia bisa saja meninggalkan tata surya hanya dalam sekejap mata. Namun, dia sengaja menurunkan kecepatannya agar Du Wei bisa melihat sekelilingnya dengan baik. Du Wei yang dibawa pergi oleh Duan Lingtian menggunakan kekuatan tak terlihat hanya merasa bahwa dia telah diikat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa melihat sekeliling dengan ketakutan. Dia mengamati pemandangan di sekelilingnya saat mereka mendekati bintang tata surya, matahari.
Ekspresinya berubah ketika mereka melewati matahari, takut terbakar. Lagi pula, berdasarkan pengetahuannya, panas matahari sangat mengerikan. Bahkan panas matahari pun tidak bisa menyakitinya. Duwei berpikir dalam hati ketika dia melihat Duan Lingtian tidak terpengaruh oleh panas ketika Duan Lingtian terbang melewati matahari dengan dia di belakangnya. Dia semakin terkejut. Swoosh! Duan Lingtian tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, menyebabkan pandangan Duwei menjadi kabur. Matahari yang menyerupai bola api raksasa tumbuh lebih kecil dan lebih kecil saat mereka melakukan perjalanan lebih jauh. Itu berubah menjadi titik merah kecil sebelum benar-benar menghilang dari pandangan Duwei. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian akhirnya berhenti. Dia telah membawa Duwei ke kosmos, sebuah planet tak bernyawa. Ini adalah galaksi bintang yang berbeda di Bima Sakti. Duwei mulai mengamati sekelilingnya ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia menemukan bahwa dia sangat jauh dari tata surya saat ini. Apakah kamu melihat planet di depanmu itu? Tanya Duan Lingtian. Duwei menoleh untuk melihat planet yang ditunjukkan oleh Duan Lingtian. Dia melihat sebuah planet kuning dengan semburat abu-abu. Tidak seperti bumi, tidak ada badan air di planet ini. Duan Lingtian melirik Duwei dan bertanya, berapa rasio ukuran planet ini dibandingkan dengan bumi? Meskipun Duwei tidak yakin mengapa Duan Lingtian menanyakan pertanyaan seperti itu, dia ketakutan setelah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian yang menghancurkan bumi. Oleh karena itu, dia dengan cepat menjawab, itu setidaknya 5 atau 6 kali lebih besar dari bumi. Sangat jeli, Duan Lingtian mengangguk setelah mendengar jawaban Duwei. Planet ini hampir 5 kali lebih besar dari bumi. Apakah menurut Anda bom nuklir super Anda di bumi mampu menghancurkan planet ini? Duwei masih tidak tahu alasan pertanyaan Duan Lingtian, tapi dia menjawab dengan jujur, tidak. Duan Lingtian terus bertanya, lalu apakah menurutmu seseorang dapat menghancurkan planet ini hanya dengan menggunakan kekuatannya? Segera setelah Duan Lingtian selesai berbicara, ekspresi Duwei berubah secara dramatis. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan ketika dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Dia tidak bodoh. Dia, tentu saja, mengerti arti di balik kata-kata Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian mampu melakukan perjalanan keluar angkasa tanpa bergantung pada teknologi apapun, dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa Duan Lingtian mampu menghancurkan planet di depannya. Apalagi, planet itu 5 kali lebih besar dari bumi. Apalagi 5 bom nuklir super, bahkan 10 bom nuklir super tidak akan cukup untuk menghancurkan planet ini. Lagi pula, ledakan dari bom nuklir super terbatas, dan akan sulit untuk menutupi setiap permukaan di planet ini. Berdasarkan sorot matamu, kurasa kamu pikir itu tidak mungkin, kan? Duan Lingtian tahu bahwa Duwei tidak percaya padanya. Duwei tetap diam. Dia hanya melihat saat Duan Lingtian perlahan mengangkat tangannya. Tidak ada kehidupan di planet ini. Itu jelas tidak ramah, tidak cocok untuk semua jenis bentuk kehidupan. Saat Duan Lingtian mengangkat tangannya, dia bergumam pelan, selain tidak memiliki penghuni, planet ini juga belum membentuk orbit di sekitar planet manapun. Ini berarti bahwa itu tidak akan mempengaruhi galaksi bintang ini sama sekali, bahkan jika itu dihancurkan. Inilah alasan dia memilih planet ini untuk menunjukkan kepada Duwei perbedaan antara kekuatan mereka. Dia tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah atau menghancurkan keseimbangan orbit planet di galaksi. Duan Lingtian berkata dengan tenang, perhatikan baik-baik. Duwei langsung mengalihkan pandangannya dan memusatkan perhatiannya pada planet ini seolah-olah dia takut dia akan melewatkan apapun yang terjadi selanjutnya. Sementara itu, Duan Lingtian mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuannya yang luar biasa yang sebanding dengan kemampuan surgawi di alam Devata. Taktik melahap dasar, pusaran air mulai muncul di sekelilingnya, beberapa di antaranya bahkan lebih besar darinya, dan mulai menyerap energi roh langit dan bumi dari planet-planet terdekat. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata sehingga Duwei bahkan tidak punya waktu untuk melihat dengan baik. Dia hanya melihat bayangan melintas di tubuh Duan Lingtian sebelum mereka menghilang. Suara mendesing. Kemudian, Duwei menyaksikan kekuatan besar dan agung tiba-tiba muncul di tangan Duan Lingtian yang terangkat. Cahaya dari kekuatan itu tumbuh lebih terang dan lebih terang seperti matahari yang membakar, memaksanya untuk menutup matanya. Bang! Setelah beberapa saat, Duwei membuka matanya dan melihat kekuatan di tangan Duan Lingtian tiba-tiba melesat ke arah planet tak bernyawa. Kemudian, dia melihat Duan Lingtian menamparkan tangannya sebelum sebuah sidik jari besar terbang ke arah planet juga, meninggalkan air mata di kehampaan. Ledakan.
Serangan Duan Lingtian membawa gelombang kejut yang menakutkan. Meskipun Du Wei dilindungi oleh kekuatan Duan Lingtian dan tidak menderita gelombang kejut, dia masih bisa melihat betapa menakutkannya itu. Kekosongan tampak beriak, seperti batu yang dijatuhkan ke danau yang tenang, setelah serangan Duan Lingtian. Bang! Du Wei masih shock ketika dia mendengar ledakan memekakkan telinga dari planet tak bernyawa, menyebabkan dia sadar kembali. Dia secara naluriah melihat planet tak bernyawa lagi. Ledakan, 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 serangkaian ledakan terdengar di udara lagi. Du Wei menemukan penglihatannya terhalang oleh awan debu raksasa. Dia tidak bisa lagi melihat planet ini. Setelah beberapa saat, ketika debu akhirnya mengendap, matanya membelalak kaget saat dia menatap pemandangan di depannya. Dia tergagap, ini.